Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini kami akan membahas salah satu materi dari mata kuliah tingkat profesi, yaitu kejahatan komputer dan internet. Nah, sebelum masuk ke dalam materi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Kami dari kelas TRI 3B yang beranggota 3 orang dalam satu kelompok. Yang pertama ada saya sendiri, yaitu Orang Jaksana dengan NPM 2478239. Selanjutnya ada Dini Pratiwi dengan NPM 2478241, dan yang terakhir ada Syifa Amalia dengan NPM 2478264. Nah, selanjutnya kita akan langsung masuk ke materi, yaitu Kalau dipikir-pikir, hampir setiap hal dalam hidup kita ini sekarang butuh yang namanya teknologi. Biasanya kayak contoh kecilnya, mulai dari bangun tidur aja, biasanya kita tuh udah cek handphone kan buat tahu kayak informasi apa aja nih yang bisa kita dapat untuk hari ini. Terus itu lanjut kuliah dan kerja yang pastinya pakai laptop dan terhubung ke jaringan atau ke internet. Nah, pokoknya kayak internet tuh nggak bisa lepas gitu dari kehidupan kita sehari-hari. Tapi di balik semua kemudahan itu, ternyata ada juga nih sisi yang jarang kita pikirin. Ternyata dunia digital itu tuh nggak sepenuhnya aman. Ada aja orang-orang di luar sana yang pakai kemampuannya bukan untuk hal baik, tapi buat ngerugiin orang lain. Nah, dari sini nih, dari sisi inilah muncul yang namanya kejahatan komputer dan kejahatan cyber. Nah, Martin Luther King Jr. pernah berkata bahwa penjahat paling berbahaya adalah orang yang dikarunia akal tapi tidak memiliki moral. Jadi kalau dipikir-pikir kalimat ini tuh kayak pas banget nih sama dunia teknologi sekarang karena pelaku kejahatan cyber kebanyakan bukan dari orang-orang yang baru belajar ataupun orang-orang yang nggak tahu apa-apa, justru dari mereka yang ahli di bidangnya gitu. Jadi mereka itu ngerti sistem mereka-mereka yang ngerti sistem komputer, tahu celah keamanan, bahkan kadang bisa bikin program canggih yang seharusnya bisa digunakan untuk membantu orang, tapi malah disalahgunakan untuk merugikan orang lain. Nah, salah satu contoh nyata dari uh, case ini adalah kasus Revetan ransomware yang terjadi sekitar tahun 2012 di Rusia dan Eropa. Nah, jadi awalnya tuh kayak banyak banget nih orang-orang yang lagi asik buka internet, kayak biasa buka web, buka situs yang mereka butuhkan di internet. Tapi tiba-tiba layar komputernya nge-freeze atau mati. Nah, kemudian setelah itu muncul di layarnya itu logo besar FBI, lengkap dengan tulisan yang bilang kalau mereka itu telah melanggar hukum dan harus membayar denda sebesar $200 atau setara dengan 3 juta lebih biar komputer itu bisa dibuka lagi. Nah, kebayang gak sih kayak panik banget kan pasti. Nah, dari kepanikan banyak orang tersebut, banyak yang langsung percaya dan langsung membayar denda tersebut. Padahal itu kan cuma penipuan digital kan, tapi karena panik dan nggak mengetahui apa-apa, jadi mereka milih langsung percaya gitu kan. Jadi ransomware ini termasuk jenis program jahat yang mengunci komputer dan meminta tebusan. Parahnya lagi, Revton ini bisa menyebar otomatis tanpa korban nggak perlu klik apapun. Jadi maksudnya kayak nggak perlu download file atau segala macam. Jadi ketika korban buka web atau situs di internet dan web atau situs itu udah terinfeksi sama Revton, virus Revton ini, komputernya akan langsung ke lock aja gitu. Nah, dalam waktu singkat, ribuan komputer di dunia banyak yang kena dan para geng kriminal atau pelakunya diperkirakan mencapai atau mendapatkan uang dari hasil tebusan korban itu $5 juta per tahun. Jadi kalau kita hubungkan lagi dengan kata-kata Martin Luther King Jr. tadi, kayak bener banget gak sih banyak orang cerdas tapi kehilangan moral itu banyak orang cerdas tapi
ketika kehilangan moral bisa menjadi penjahat yang paling berbahaya. Nah, selanjutnya kita bakal bahas kenapa sih insiden ini semakin meningkat. Karena padahal kasusnya tuh udah banyak gitu kan. Nah, yang pertama, karena sistem teknologi yang kompleks. Nah, jadi dulu satu komputer itu cuma satu komputer aja gitu kan. Jadi tapi sekarang hampir semuanya saling terhubung lewat internet, jaringan kantor, bahkan perangkat pribadi. Dan semakin kompleks hubungan antar sistem, makin banyak juga pintu masuk yang bisa dimanfaatkan oleh peretas. Salah satu kesalahan kecil dalam konfigurasi aja bisa jadi titik lemah yang menyebarkan banyaknya kebocoran besar. Nah, yang kedua, ada munculnya teknologi cloud computing. Nah, cloud computing ini bisa menyimpan data, bikin kita maksudnya jadi menyimpan data itu jadi lebih mudah dan efisien. Tapi di sisi lain, ketika data kita disimpan di server milik ketiga atau di pihak cloud computing ini, ketika layanan cloud itu diserang, maka bukan cuma satu aja yang kena gitu. Bisa ribuan pengguna sekaligus yang berlangganan pada cloud computing tersebut. Nah, yang ketiga itu penggunaan teknologi virtualisasi. Jadi virtualisasi ini memungkinkan satu server fisik digunakan untuk menjalankan banyak sistem operasi atau aplikasi sekaligus. Keuntungannya besar, kayak lebih ringkas gitu kan, lebih efisien. Tapi risikonya juga sangat tinggi. Jadi kalau satu sistem diretas, serangannya itu bisa menular ke sistem lain di dalam satu server yang sama. Nah, yang keempat itu ada kebijakan Bring Your Own Device atau BYOD ini. Sekarang banyak perusahaan yang memperbolehkan karyawannya ketika kerja menggunakan perangkat pribadi gitu kan. Biar mungkin praktis untuk dikerjakan di rumah dan di kantor gitu kan, bisa dibawa-bawa device-nya. Tapi perangkat pribadi itu biasanya nggak seaman perangkat kantor. Jadi biasanya laptop pribadi itu nggak punya sistem antivirus korporat atau firewall yang kuat. Jadi memungkinkan malware dari luar itu bisa ikut masuk. Nah, yang kelima ada yang kelima itu ada serangan zero day attack. Nah, di serangan ini memanfaatkan celah keamanan sebelum pembuat software tahu bahwa celah itu ada. Nah, karena belum ada patch atau pembaruan resmi, jadi zero day attack ini hampir mustahil dicegah saat baru muncul. Nah, yang terakhir itu ada perubahan teknologi dan tuntutan pengguna sering mengorbankan keamanan. Jadi semakin berkembangnya teknologi, mungkin dari orang-orang yang tertinggal itu sering menyepelekan keamanan gitu. Jadi makanya lebih virus-virus kayak gitu atau serangannya gitu lebih cepat masuknya. Nah, next, jenis eksploitasi. Yang pertama ada virus dan worm yang merusak data dan menyebar cepat. Jadi virus itu adalah program berbahaya yang menempel pada file atau aplikasi. Nah, dia ini biasanya memperbanyak diri dan menyebarkan ketika file itu dijalankan. Nah, jadi cara kerjanya itu biasanya si virus ini masuk lewat file yang udah kita unduh, flash disk, atau lampiran email. Setelah aktif, dia bisa mengubah, merusak, atau menghapus data penting di komputer milik korban. Nah, dampaknya bisa bikin sistem jadi lambat, file rusak, sampai data-data penting itu bisa jadi hilang. Contoh di Indonesia pernah terjadi kasus penyebaran virus berontak sekitar tahun 2005 sampai 2008. Nah, virus ini dibuat oleh programmer asal Indonesia sendiri. Jadi, pada waktu itu menyebar sangat cepat lewat email dan flash disk. Komputer yang kena virus berontak itu akan sering restart sendiri, muncul pesan aneh, dan berbagai fungsi Windows yang jadi rusak. Nah, selanjutnya itu kan ada worm. Worm ini mirip dengan virus, tapi bisa menyebarkan sendiri tanpa bantuan pengguna. Jadi kalau virus itu butuh file dulu, kalau worm ini bisa langsung memperbanyak diri lewat jaringan internet. Cara kerjanya, worm ini
memindai jaringan untuk mencari komputer lain yang punya celah keamanan. Begitu ketemu, dia bakal langsung menyalin dirinya ke sana dan mulai menyebar lagi. Nah, dampaknya cukup serius. Form ini bisa membuat jaringan menjadi lambat, menghabiskan bandwidth, bahkan membuat server jadi down. Nah, di Indonesia sendiri, serangan worm yang cukup terkenal adalah worm Conficker yang terjadi sekitar tahun 2009. Jadi, banyak komputer di warnet, kampus itu eh, atau kantor pemerintahan itu jadi lambat dan sulit diakses karena terinfeksi oleh worm ini. Conficker menyebar lewat jaringan lokal dan USB dan butuh waktu lama untuk benar-benar dibersihkan. Jadi agak repot ya. Berikutnya adalah Trojan Horse atau sering disebut Trojan. Nah, Trojan adalah program yang terlihat aman tapi sebenarnya berisi kode berbahaya. Namanya diambil dari kisah kuda Troya karena sama-sama menyamar sebagai sesuatu yang tidak berbahaya. Cara kerjanya, Trojan ini biasanya datang dalam bentuk software gratisan, game bajakan, atau file lampiran palsu. Begitu dijalankan, dia akan membuka pintu belakang atau backdoor ke sistem komputer korban. Dari situ, hacker bisa mencuri data, memantau aktivitas pengguna, bahkan mengambil alih komputer dari jarak jauh. Nah, dampaknya adalah privasi pengguna jadi hilang, data bisa bocor, dan komputer korban bisa dijadikan alat untuk serangan lain. Contoh di Indonesia ada beberapa aplikasi palsu yang beredar di media sosial dan mengaku sebagai aplikasi cek bantuan sosial. Padahal aplikasi itu berisi trojan yang mencuri data login dan informasi pribadi pengguna. Nah, selanjutnya ada spam. Spam ini adalah pengiriman pesan elektronik secara massal tanpa izin dari penerima, biasanya dalam bentuk email, SMS, atau pesan WhatsApp. Cara kerjanya, spammer akan mengirimkan ribuan pesan berisi tatan promosi, situs palsu, atau file yang berbahaya. Begitu penerima membuka atau mengklik dari link si spammer ini, bisa langsung terkena malware atau diarahkan ke situs phishing. Dampaknya, selain bikin inbox penuh, spam juga bisa jadi sarana penyebaran virus dan pencurian data. Contoh di Indonesia, ini sering banget muncul kan email atau pesan palsu seperti menang undian ataupun klik link ini untuk verify account. Nah, selanjutnya ada DDoS attack atau serangan distributed denial of service. Jadi, ini adalah serangan yang dilakukan dengan membajiri server menggunakan permintaan palsu dalam jumlah besar. Cara kerjanya, hacker akan mengendalikan ribuan komputer yang sudah terinfeksi malware yang disebut botnet. Nah, semua komputer ini mengirim permintaan ke satu server secara bersamaan. Sampai server tidak kuat lagi menampung data-data yang dikirimkan. Nah, dampaknya situs atau server jadi lebih lambat, bahkan tidak bisa diakses sama sekali. Di Indonesia serangan DDoS ini cukup sering terjadi. Nah, salah satu contohnya adalah serangan ke situs KPU saat pemilu tahun 2019. Situs KPU sempat sulit diakses karena diserang oleh ribuan bot secara bersamaan. Walau datanya tidak bocor, serangan ini menunjukkan bahwa infrastruktur digital Indonesia masih sangat rawan terhadap gangguan masif ini. Nah, berikutnya adalah rootkit. Jadi, rootkit ini adalah kumpulan program berbahaya yang dirancang untuk memberi hacker akses tersembunyi ke komputer korban. Cara kerjanya, rootkit masuk ke dalam sistem operasi dan menyembunyikan jejaknya, bahkan dari antivirus sekalipun. Jadi pengguna sama sekali nggak tahu nih kalau sistemnya ini sedang dikontrol oleh orang lain. Biasanya rootkit digunakan untuk mengontrol komputer dari jarak jauh atau di remote, memodifikasi file sistem atau mencuri data tanpa terlihat. Nah, dampaknya komputer jadi sepenuhnya dikuasai oleh pihak luar atau si hacker ini karena tidak terlihat serangan ini sangat sulit untuk dideteksi. Nah, contoh pernah terjadi di Indonesia, ditemukan kasus rootkit ini di beberapa warnet dan instansi yang digunakan untuk mencuri data yang berupa login game online atau akun perbankan. Nah, biasanya para pengguna ini baru sadar ketika yang contohnya untuk akun perbankan ketika mereka melihat aktivitas uang itu hilang gitu. Jadi mereka
sadarnya itu kemungkinan sangat lama. Nah, yang terakhir adalah phishing. Nah, itu penipuan melalui email atau SMS atau situs palsu untuk mencuri data. Nah, cara kerjanya pelaku mengirim pesan email atau pesan yang biasanya berasal dari bank marketplace atau instansi pemerintah yang berisi tautan untuk mengarahkan mengisi data gitu. Dampaknya sangat fatal, yaitu bisa terjadi kebocoran data pribadi, rekening bisa dikuras habis, dan untuk yang data rekening dan identitas kita itu bisa disalahgunakan. Contoh di Indonesia, kasus phishing yang sering terjadi itu dikirim lewat SMS atau WhatsApp yang mengatasnamakan bank atau e-commerce, seperti akun Anda diblokir, klik link ini untuk aktivitas account atau tampilan berupa undangan pernikahan ataupun semacamnya gitu. Nah, materi selanjutnya mungkin akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan. Bagian saya yaitu fokus pada sisi aturan hukum, konsep, trustworthy computing, bagaimana menilai resiko keamanan, serta pentingnya kebijakan keamanan dan edukasi pegawai. Jadi di sini kita akan melihat bukan hanya teknologinya, tapi juga bagaimana manusia dan regulasi ikut berperan. Slide yang pertama ini yaitu hukum dan aturan. Pertama, mari kita bahas soal hukum. Nah, setiap negara punya aturan yang dibuat untuk menghadapi kejahatan komputer. Tujuannya jelas untuk memberikan batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, sekaligus memberikan sanksi jika terjadi pelanggaran. Misal di Amerika, CFAA yang melarang akses komputer tanpa izin. Lalu ada ECPA yaitu melindungi privasi komunikasi elektronik. Lalu ada DMCA untuk melindungi hak cipta digital. Sampai CAN Spam Act untuk mengatur email komersial. Di Indonesia juga tidak kalah. Kita itu punya UU ITE yang sering dipakai untuk kasus penyalahgunaan internet. Nah, lalu ada UU Perlindungan Data Pribadi yang lebih spesifik mengatur bagaimana perusahaan harus menjaga data konsumen. Selain itu, lembaga seperti BSSN atau Badan Cyber dan Sandi Negara yang fokus mengawasi keamanan nasional. Tapi masalahnya, meskipun hukum itu sudah ada, kejahatan cyber itu tetap sering terjadi. Kenapa? Karena dunia digital ini bersifat lintas negara. Nah, seorang hacker bisa saja duduk di luar negeri, tapi menyerang sistem di Indonesia. Nah, disinilah tantangannya, hukum kita terbatas di wilayah negara, tapi serangannya itu bisa datang dari mana saja. Nah, kalau kita bayangkan kasus nyata nih, misalnya ada kebocoran data pelanggan di sebuah perusahaan e-commerce. Menurut aturan, perusahaan itu tuh wajib melapor, wajib memberitahu pengguna, bahkan bisa terkena sanksi kalau dianggap lalai. Nah, jadi jelas hukum di sini tuh bukan cuma ancaman bukan ancaman hukuman, tapi juga pendorong agar perusahaan lebih serius menjaga keamanan. Lalu slide selanjutnya ada konsep trustworthy computing. Ini pertama kali populer lewat Microsoft. Tapi intinya berlaku umum. Apa maksudnya? Yaitu bahwa sistem teknologi itu harus bisa dipercaya oleh pengguna. Ada 4 pilar utama, yaitu yang pertama ada security, artinya sistem harus punya perlindungan yang kuat. Kalau tidak aman,
orang tuh akan ragu menggunakannya. Lalu yang kedua itu ada artinya data pribadi pengguna tidak boleh disalahgunakan. Misalnya data kita nih ya hanya dipakai sesuai izin, tidak boleh tidak boleh bocor ke pihak lain. Lalu yang ketiga itu ada reliability, yaitu sistem tuh harus bisa diandalkan. Bayangkan kalau layanan perbankan sering down, nah pasti orang-orang kehilangan kepercayaan kan. Lalu yang terakhir yaitu yang keempat, business integrity. Ini soal etika perusahaan tuh harus transparan, jujur, dan punya komitmen untuk menjaga kepercayaan publik. Nah, sederhananya, trustworthy computing ini itu adalah jembatan supaya masyarakat tidak takut pakai teknologi, karena tanpa rasa percaya teknologi secanggih apapun tidak akan dipakai kan. Nah, slide selanjutnya yaitu risk assessment atau penilaian resiko. Nah, ini tuh penting banget karena kita tidak bisa menutup semua celah keamanan sekaligus. Jadi harus tahu dulu apa risiko terbesar, baru kita menentukan prioritas. Nah, yang pertama itu kita identifikasi aset dulu. Aset ini, misal aset itu bisa berupa pelanggan, sistem pembayaran, atau bahkan reputasi perusahaan. Yang kedua itu kita lihat ancaman, misalnya ancaman dari malware, ransomware, serangan phishing, atau DDoS. Lalu yang ketiga itu kita cek kerentanan, apakah sistem kita sudah terupdate, apakah password pegawai masih lemah, itu semua kelemahan. Lalu yang keempat itu nilai dampak. Kalau perusahaan berhasil, kerugian apa yang timbul? Apakah kerugian finansial, kehilangan pelanggan, atau reputasi rusak? Baru setelah itu kita bisa tentukan strategi, apakah mau mengurangi resikonya dengan pasang proteksi tambahan, mengalihkan dengan beli asuransi cyber, atau menerima resiko kecil yang dianggap masih aman. Contoh sederhananya nih, misal sebuah bank itu menilai serangan DDoS yang sering terjadi. Tapi kalau terjadi bisa melumpuhkan transaksi nasional, dampaknya itu sangat besar. Jadi tetap masuk prioritas tinggi, maka bank itu pasti rela keluar biaya besar untuk memperkuat server mereka. Jadi risk assessment ini itu semacam peta jalan lah ya, supaya perusahaan tahu harus fokusnya kemana. Baik, bagian terakhir di sesi saya ini itu adalah sebuah kebijakan keamanan dan edukasi pegawai. Nah, kalau dianalogikan, teknologi itu seperti pintu yang kuat gitu, tapi apa gunanya pintu kuat kalau pegawainya tuh lupa mengunci? Nah, disinilah pentingnya kebijakan. Nah, security polisi ini biasanya mengatur siapa boleh mengakses data, bagaimana aturan membuat password, prosedur penggunaan email kantor, sampai apa yang harus dilakukan kalau ada insiden. Nah, semua itu ditulis jelas agar jadi pedoman. Namun kebijakan tidak ada artinya kalau pegawai tidak paham, karena itu perlu edukasi, misalnya pelatihan tentang cara mengenali email phishing, simulasi serangan untuk menguji kesiapan, lalu sampai mengingat rutin agar agar jangan asal klik link yang mencurigakan. Nah, banyak serangan berhasil
bukan karena sistem lemah, tapi karena kelalaian manusianya. Jadi, investasi yang paling penting bukan hanya teknologi, tapi juga awareness pegawainya. Nah, kesimpulannya, bagian ini tuh untuk menekankan bahwa hukum dan regulasi memberikan kerangka trustworthy computing, memberi dasar kepercayaan. Nah, risk assessment itu untuk membantu menentukan prioritas dan kebijakan plus edukasi pegawai, memastikan semuanya berjalan. Jadi keamanan itu tidak hanya soal alat, tapi kombinasi aturan, strategi, dan manusia. Berikutnya, rekan saya akan menjelaskan sisi teknis tentang pencegahan, deteksi, dan respons serangan. Berikutnya kita masuk ke bagian pencegahan. Langkah pertama menghadapi kejahatan cyber adalah pencegahan. Prinsipnya, mencegah jauh lebih murah daripada memulihkan kerusakan yang sudah terjadi. Pertama, firewall. Firewall ini seperti pintu gerbang yang mengatur siapa saja boleh masuk dan keluar. Tanpa firewall, jaringan kita seperti rumah tanpa pintu. Siapa saja bisa masuk, termasuk yang berniat jahat. Misalnya, serangan DDoS bisa diblokir lebih awal jika firewall dikonfigurasi dengan baik. Memutus ribuan permintaan dari alamat IP berbahaya sebelum sempat melumpuhkan server utama. Kedua, Intrusion Detection System atau IDS. Kalau firewall hanya mengizinkan atau menolak, IDS seperti satpam yang berpatroli di dalam gedung, memantau aktivitas yang sudah diizinkan masuk. IDS memberi alarm jika ada yang mencurigakan, seperti pengguna mencoba masuk ke ratusan akun dalam waktu singkat. Dan yang ketiga, antivirus dan update sistem. Banyak serangan memanfaatkan celah keamanan lama yang sebenarnya sudah ditutup dalam pembaruan. Contoh nyata adalah ransomware WannaCry yang memanfaatkan celah di Windows. Organisasi yang rajin update itu akan aman, yang lalai justru bahkan menjadi korban. Keempat, audit keamanan berkala. Audit menemukan kelemahan sebelum penjahat menemukannya. Bisa berupa password lemah, akses tidak terkontrol, atau perangkat lunak tidak terupdate. Kelima, data center cadangan. Jika server utama lumpuh, data center cadangan bisa langsung mengambil alih agar layanan tetap berjalan. Bank besar seperti bank besar, rumah sakit, dan e-commerce biasanya punya beberapa cadangan di lokasi berbeda demi keamanan. Selanjutnya, deteksi dan respon. Meskipun pencegahan sudah dilakukan, serangan tetap bisa menembus. Inilah mengapa organisasi memerlukan deteksi dan respon yang cepat. Deteksi dilakukan melalui IDS, pemantauan log server, dan sistem SIEM, Security Information and Event Management, yang menganalisis ribuan data setiap detik untuk menemukan pola serangan. Contoh, kalau ada serangan brute force yang mencoba ribuan password dalam beberapa menit, sistem deteksi akan segera mengirim peringatan. Setelah terdeteksi, dilakukan respon berlapis. Yang pertama, notifikasi ke tim keamanan dan manajemen agar semua pihak tahu insiden sedang berlangsung. Yang kedua, containment, untuk membatasi serangan server yang terinfeksi, segera diisolasi dari jaringan agar tidak menyebar. Yang ketiga, eradication, memberikan malware, menutup celah keamanan, dan memastikan sistem benar-benar bersih. Yang keempat, recovery,
memulihkan layanan dengan memindahkan data ke server cadangan atau backup. Yang kelima, evaluasi, menganalisis penyebab serangan kelemahan mana yang dimanfaatkan hacker dan bagaimana mencegahnya di masa depan. Nah, tanpa deteksi cepat dan respon terstruktur, kerugian bisa membesar, reputasi hancur, bahkan layanan publik bisa terganggu. Selanjutnya, komputer forensik. Setelah serangan berakhir, proses komputer forensik dilakukan untuk mempelajari detail serangan. Setiap bukti digital, log aktivitas, email mencurigakan, filter infeksi dikumpulkan dan dianalisis. Semua bukti harus mengikuti prosedur chain of custody. Artinya, setiap kali bukti dipindahkan atau diperiksa, ada catatan lengkap siapa saja yang melakukan, kapan, dan di mana. Ini penting supaya bukti sah dipakai di pengadilan. Forensik juga membantu organisasi memperkuat pertahanan di masa depan. Contoh nyatanya seperti dalam kasus kebocoran data di salah satu e-commerce besar Indonesia, tim forensik menemukan bahwa serangan berasal dari API yang tidak diamankan dengan baik. Setelah itu, perusahaan memperketat semua API untuk mencegah serangan serupa. Selanjutnya, konteks Indonesia. Nah, di Indonesia sendiri, serangan cyber sudah sering terjadi dengan dampak besar. Yang pertama ada ransomware WannaCry 2017. Melumpuhkan rumah sakit besar di Jakarta, membuat jadwal operasi tertunda karena ada data pasien yang tidak bisa diakses. Yang kedua, kebocoran data EKTP dan paspor. Menyingkap data pribadi jutaan orang ke internet yang berpotensi dipakai untuk penipuan identitas. Selanjutnya, phishing. Phishing melalui SMS atau WA yang mengatasnamakan bank atau marketplace juga marak terjadi. Korban biasanya diarahkan untuk memasukkan data pribadi atau kode OTP, padahal sebenarnya itu dikirim ke pelaku kejahatan. Nah, selanjutnya, tidak kalah meresahkan adalah spam dari pinjaman online atau pinjol ilegal yang menyalahgunakan data kontak korban untuk mengintimidasi. Dan terakhir, serangan DDoS ke situs KPU. Saat pemilu, serangan semacam ini berpotensi mengganggu proses demokrasi jika tidak ditangani dengan baik. Semua contoh ini menunjukkan bahwa keamanan cyber di Indonesia masih memiliki banyak tantangan dan memerlukan perhatian serius baik dari pemerintah, perusahaan maupun masyarakat umum. Ya. Demikianlah seluruh pembahasan tentang komputer and internet crime yang sudah kami sampaikan. Kita sudah mempelajari berbagai hal, mulai dari jenis-jenis kejahatan cyber, siapa saja pelakunya, faktor penyebab meningkatnya serangan, hukum dan regulasi yang berlaku, hingga upaya pencegahan, deteksi, respon, dan forensik untuk menangani insiden. Dari pembahasan ini ada beberapa poin penting yang bisa kita ambil. Yang pertama, kejahatan cyber semakin canggih seiring berkembangnya teknologi. Yang kedua, perlindungan tidak hanya membutuhkan teknologi, tapi juga kebijakan, edukasi, dan kesadaran semua pihak. Nah, yang ketiga, terakhir,
Kolaborasi antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat sangat penting untuk menciptakan dunia digital yang aman. Semoga materi ini bisa menambah wawasan kita tentang pentingnya keamanan informasi di era digital. Terima kasih atas perhatiannya, dan kami mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.